Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eni Widayawati, SAB MAB, dosen program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Keuangan Bisnis dengan kode mata kuliah IBWX 105. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi Administrasi Bisnis semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Keuangan Bisnis merupakan mata kuliah yang membahas terminologi, konsep, prinsip, dan metode pengelolaan informasi keuangan pada organisasi bisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar keuangan bisnis, serta menerapkannya dalam menganalisis berbagai permasalahan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi maupun perusahaan. Capaian pembelajaran yang pertama, mampu menguasai teori dan konsep dalam bidang administrasi bisnis, khususnya keuangan, secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah bisnis secara sistematis sesuai dengan lingkup pekerjaannya, serta beradaptasi terhadap perubahan situasi yang dihadapi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan teori pengelolaan organisasi, khususnya keuangan, dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks akademis dan bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu mengelola dan menganalisis informasi keuangan serta menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi keuangan pada bisnis baru maupun usaha skala kecil, menengah, dan besar. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menghitung dan menganalisis investasi, pendanaan, pengelolaan modal kerja, serta menyusun rekomendasi keuangan untuk mendukung keberhasilan suatu bisnis. Pokok bahasan yang akan dipelajari selama 1 semester meliputi 1. Peran manajemen keuangan dalam bisnis. 2. Analisis laporan keuangan. 3. Arus kas dan perencanaan keuangan. 4. Pengelolaan modal kerja dan aset lancar. 5. Nilai waktu uang. 6. Analisis titik impas. 7. Risiko dan tingkat pengembalian. 8. Perencanaan dan pengendalian keuangan. 9. Analisis persediaan. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi 1. Lawrence J. Gitman, Principle of Managerial Finance, edisi ke-13. Yang kedua, Lukman Samsudin, Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep dan Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS Universitas Islam Malang. Seluruh materi pembelajaran, modul, tugas, forum diskusi, serta informasi perkuliahan dapat diakses melalui LMS tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi: yang pertama, ceramah dan diskusi interaktif. Yang kedua, case-based learning atau pembelajaran berbasis studi kasus. Yang ketiga, latihan soal dan analisis jurnal-jurnal keuangan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi mahasiswa sebesar 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Mahasiswa dapat mempelajari materi yang telah tersedia pada LMS Universitas Islam Malang sebelum mengikuti perkuliahan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih aktif dan efektif.
Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Ya, baik teman-teman, silakan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sehat semua ya. Saya absen dulu ya. Naila Faza, Ineke, Fitri Ramadhani. Kira-kira ada yang tahu analisis laporan keuangan itu apa sih? Kan nanti laporan keuangan itu kan ada angka-angka begitu ya. Betul ya? Ada angka-angka begitu. Nah, kemudian kalau analisis itu diapakan? Mengevaluasi. Kemudian selain itu kan angka-angka itu kan sebenarnya ada artinya ya. Jadi enggak hanya asetnya sekian sudah berhenti kan enggak. Jadi nanti ada maknanya. Nah, yang mana maknanya itu bisa kita buat untuk mengambil keputusan bisnis, betul ya. Jadi kalau kalian dilihat di sini analisis laporan keuangan itu data pokoknya diambil dari apa? Dari neraca. Jadi data pokoknya di sini ada neraca dan laporan laba rugi untuk melakukan analisis laporan keuangan. Nah, kemudian analisis laporan keuangan ini siapa yang paling berkepentingan terhadap laporan keuangan? Yang tadi ada neraca, kemudian laba rugi, arus kas. Yang kira-kira yang paling berkepentingan siapa? Jadi yang paling, saya sangat membutuhkan ini. Itu siapa? Siapa? Investor. Betul ya. Jadi investor, si investor dan calon investor. Siapa calon investor itu? Ya kalian ya. Kalau misalnya kalian mau membeli saham, kalian ini adalah calon investor. Kalau kemarin kalian lihat ada ini ya, isunya adalah perusahaannya Raffi Ahmad. Nah, namanya apa? Raffi Ahmad Trans itu mau IPO, kan? Yang lagi Trans itu kan banyak sekali anak perusahaannya ya. Kemudian kalian saya tertarik di perusahaannya Raffi dan Nagita. Saya tertarik nih mau membeli sahamnya karena kayaknya prospeknya bagus. Jadi kalian nggak hanya melihat dari sosoknya Raffi Ahmad dan juga Nagita, tapi kalian harus melihat laporannya, keuangannya perusahaan Trans ini ya. Jadi gimana Trans ini? Anak perusahaannya ada berapa? Oh ada 20. Waduh yang 5 sudah bangkrut, yang berdiri tinggal 15. Terus dilihat nih posisi keuangannya. Oh utangnya ternyata sekian nih perusahaannya Raffi Ahmad ini. Kemudian dia bisa membayar ini enggak? Membayar utangnya enggak? Bunganya enggak kepada bank? Nah, itu nanti itu masuk ke analisis laporan keuangan ya. Jadi itu adalah yang digunakan untuk investor atau calon investor untuk menilai. Jadi kalau prospeknya bagus, nah, nanti kalian akan, saya yakin akan membeli sahamnya Trans Entertainment misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua siapa yang berkepentingan lagi selain investor? Kreditur. Kreditur ya. Siapa sih kreditur itu? Bagi perusahaan, kreditur itu siapa? Yang memberi? Ya, yang memberi pinjaman, betul ya. Jadi yang memberi pinjaman itu biasanya siapa yang memberi pinjaman? Bank. Bank. Kita pun demikian ya. Kalau mau pinjam kemana? Ke bank. Pokok tetangga. Ke bank ya. Ya. Jadi ini adalah kreditur. Kepentingannya apa kreditur ini? Bank ini kenapa sih bank ini mau memberikan dana kok harus melihat analisis laporan keuangan? Untuk apa kira-kira? Ya betul dibayarnya ya, untuk menilai kemampuan membayar utang. Jadi kalau tadi contohnya Rans, ini bank ini mau meminjamkan dananya ke Rans, itu mikir-mikir, dilihat dulu nih Rans ini
gimana ya laporan keuangannya, kira-kira asetnya berapa, terus dia bisa nggak muter asetnya, seberapa cepat persediaannya berputar. Nah seperti itu. Tapi kalau prospeknya bagus, nah berarti nanti bank akan memberikan pinjaman yang berupa dana tadi ya, biasanya untuk melakukan ekspansi usaha ya. Itu adalah kepentingannya dari kreditor. Kemudian yang ketiga siapa? Ya, manajemen perusahaan. Manajemen itu ya kalian sudah tahu ya, manajemen itu adalah siapa? Pihak yang mengelola perusahaan ya. Jadi itu yang dinamakan kalau di Indonesia adalah direksi ya, jajaran direksi. Nah, itu macam-macam ya. Jadi ada direktur pemasaran, keuangan dan sebagainya. Kira-kira kepentingannya untuk apa kalau dari manajemen? Betul, Mbak Silvi, pengambilan keputusan ya. Ya, pengambilan keputusan terkait dengan operasionalnya perusahaan. Jadi nanti kira-kira untuk dananya perusahaan kita mau ekspansi, kita mau maju terus. Nah, kira-kira dananya nanti kita peroleh dari mana ya? Apakah kita minjam uang ke bank atau kita cukup menerbitkan saham saja? Misalnya seperti itu adalah contoh-contoh yang digunakan oleh ini manajemen perusahaan ya. Ini terkait dengan monitoring dan peningkatan nilai dari perusahaan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah terkait dengan analisis rasio keuangan. Nah, di sini ada dua ya. Jadi analisis rasio keuangan ini metodenya ada dua ya. Jenisnya ada time series analysis dan yang satunya adalah cross section ya, cross section. Kalau time series analysis itu yang bagaimana? Time series analysis. Waktu ke waktu. Ya betul ya. Jadi kalau time series namanya aja time series, berarti membandingkan dari waktu ke waktu. Biasanya itu satu perusahaan saja ya. Misalnya Bank BCA. Bank BCA akan menilai bagaimana likuiditasnya, bagaimana leverage-nya itu dinilai dari misalnya dari tahun 2001 sampai 2025. Gimana nih tren likuiditasnya, kemampuan membayar utang jangka pendeknya, oh naik atau turun, nah itu kelihatan. Biasanya kan dibentuk kayak grafik gitu ya. Nah tren itu namanya. Ya itu time series. Kemudian yang kedua adalah yang cross section. Nah kalau cross section itu yang bagaimana? Membandingkan rasio keuangan Ya betul ya. Jadi kalau cross section itu membandingkan ya antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak dibandingkan kalau perusahaan Bank BCA dengan perusahaan Antam misalnya? Bisa nggak kira-kira? Tidak ya, tidak. Kenapa? Alasannya apa? Karena beda industrinya ya, beda. Kalau BCA kan perbankan ya lain ya. BCA ini pasti dia utangnya itu dia pasti tinggi. Kenapa? Karena ada dana pihak ketiga. Ya memang begitu Bang Ibu. Kan dananya dari nasabah itu kan disimpan di bank itu kan sebagai pinjaman ya ke dana pihak ketiga. Pasti di situ dia nilainya sangat besar. Nah, lain sama Antam ya. Kalau Antam kan perusahaan industri ya. Gitu. Jadi nanti kalau membandingkan ini harus pada industri yang sama, industri yang sama ya. Yaitu kalau misalnya bank ya bank, misalnya Bank BCA dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga, BRI dan lain sebagainya. Atau nanti juga bisa dibandingkan dengan rata-rata industri ya. Jadi seluruh perbankan itu di rata-rata, rata-rata likuiditasnya adalah 2 misalnya. Bank saya kok 0,5, nah berarti dia kan jauh di bawah dari rata-ratanya, gitu ya. Itu adalah 2 metode perbandingan rasio keuangan. Nah, berikutnya ini adalah contoh ya, ini contoh neraca. Nah, kalian sudah tahu bahwa ini tuh ada 2. Kebetulan yang ini lagi ya, neracanya adalah yang di slide berikutnya.
Jadi ini laba rugi, kalian sudah tahu yang isinya penjualan, kemudian sampai laba jutaan ya. Kemudian untuk neraca, neraca juga sudah tahu ya, belajar membuat yang terdiri dari aset dan utang atau pasifa ya. Nah, kita masuk ke rasio keuangan dan jenisnya. Ada berapa saja rasio keuangan? 4. 4 itu apa saja ya teman-teman? Likuiditas, betul. Terus utang dulu ya. Apa aktivitas dulu? Oke, aktivitas. Terus utang ini sama dengan leverage ya. Terus profitabilitas. Nah, sekarang kalian sudah membaca barangkali di LMS ya yang saya share. Nah, di situ untuk likuiditas itu penjelasannya seperti apa? Likuiditas itu apa sih? Rasio likuiditas itu? Ya, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Betul ya, jangka pendek. Jangka pendek itu berapa ini sih? Jangkanya berapa sih? 12 bulan. Betul lagi ya. Jadi 12 bulan atau 1 tahun jangka pendek ya. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Contohnya apa utang jangka pendek? Contoh utang yang jangkanya kurang dari 1 tahun apa? Utang dagang. Betul. Utang dagang. Utang dagang itu pasti kurang dari 1 tahun ya. Nah itu. Kemudian yang kedua apa? Rasio apa? Aktivitas. Kalau aktivitas itu gimana sih? Ya, mengukur penggunaan asetnya ya, efisien apa tidak. Terus yang berikutnya, kalau rasio utang apa? Mengukur jumlahnya apa? Rasio utang, jadi ya mengukur pendanaan dari utang. Berapa sih kira-kira perusahaan ini struktur kekayaannya dari utang itu berapa persennya? Begitu ya. Kemudian kalau yang terakhir, profitabilitas ini untuk apa? Kemampuan untuk menghasilkan laba. Betul ya. Jadi berapa kira-kira kemampuannya? Nanti semakin tinggi nilai profitabilitasnya, maka nanti kalian ini ya. Jadi sebagai calon investor nanti kalian pasti akan tertarik. Ternyata naik terus nih profitabilitasnya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk satu persatu ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas tadi, yang mana merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek ya. Jadi ini ada berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3 yang bisa diukur. Yang pertama adalah apa? Ya, net working capital ya. Kemudian current ratio dan asset test ratio ya, atau quick ratio. Nah, untuk net working capital nanti kalian tinggal mengurangkan saja dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Jadi nanti kalian lihat nih di neraca sini tadi ya. Di neraca di sini kan ada utang lancar ya di sini. Kemudian nanti kalian mengurangkan dengan apa? Aktiva lancar dikurangkan dengan utang lancar. Nah ini kebetulan langsung saya tulis di sini untuk angkanya, nanti bisa dilihat di neracanya ya, sambil dilihat di neracanya, di bukunya. Nah di situ memang aktiva lancarnya adalah berapa? 1.222.215 ya, terus dikurangi 600 ya, betul ya. Jadi ternyata dari aktiva lancarnya perusahaan itu ketika digunakan untuk membayar utang jangka pendek itu masih sisa ya, sebesar 600.965. Yang kedua, ini adalah tentang current ratio ya. Current ratio karena ada rasionya itu pasti dibagi ya, dibagi. Nah, ini sama kayak tadi ya.
tapi dia dibagi. Jadi ini aktiva lancak dibagi dengan utang lancarnya. Kalau dilihat dari sini, ini juga saya ambilkan dari neraca tadi, dia sudah hasilnya berapa? 1,97 kali. Nah, kalian tidak boleh ya hanya membaca 1,97 kali. Nah, tapi kalian harus paham maknanya itu seperti apa ya. Maknanya seperti apa angka 1,97 ini? Ya. Ya, berarti kan ini mengukur seberapa banyak ya aktiva lancak ini untuk menutupi per satu utang lancak. Ternyata untuk menutupinya adalah ada 1,97 gitu. Jadi kan cukup ya, cukup. Nah, kemudian untuk nilai standarnya menurut buku Lukman Samsudin itu adalah 2 kali ya. Gitu. Nah, yang terakhir di sini untuk likuiditas ya. Ini ada apa ini? Quick ratio. Untuk quick ratio ini, nah rumusnya adalah sama ya dengan current ratio, tetapi ada bedanya di mana? Aktiva lancaknya dikurangnya apa? Persediaan ya. Nah, maka disebut dengan quick ratio atau rasio cepat. Nah, kira-kira kenapa persediaan ini kok dikurangkan? Kan cepat, nah, rasio cepat itu berarti cepat dalam menggunakan uang maksudnya untuk membayar kewajiban jangka pendek gitu ya. Nah, persediaan kira-kira kalau mau dijual apakah langsung bisa menjadi uang? Tidak, membutuhkan waktu, makanya dia dikeluarkan. Makanya dia disebut quick ratio atau rasio cepat dengan mengeluarkan persediaan karena persediaan ini membutuhkan waktu untuk dijual, ya. Tidak langsung menjadi uang. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang coba ini kalian kerjakan untuk yang ini aja ya. Jadi 3 ini ya, net working capital, current ratio, dan quick ratio ya. Untuk neraca ini tadi, bisa ya. Nanti siapa yang maju depan silakan nanti bisa menambah poin nilainya ya. Terkait dengan net working capital, kemudian current ratio dan quick ratio. Ya, ya betul ya sini. Oh ya, kalian kerjakan yang tahun 19X1 ya, yang sebelah kanan, yang 19X1. Kelihatan? Mbak, kelihatan? Ini sudah. Oke, silakan dijelaskan itu, Mas Rama. Untuk mencari net working capitalnya itu aktiva lancak dikurangi utang lancak. Aktiva lancaknya dengan jumlah 1.222.715 dikurangi 620.750. Hasilnya 600.965. Jadi ini perusahaan mampu membayar utang lancak dengan jumlah 620.750 dengan sisa 600.965. Maka semakin besar itu semakin kaya itu perusahaan. Oke, jawabannya betul semua. Betul. Lalu ini untuk current ratio. Untuk current ratio yaitu aktiva lancak dibagi dengan utang lancak. Untuk aktiva lancaknya ada 1.222.715 dibagi dengan 620.750. Jadi ketemunya yaitu 1,997 kali. Nah, artinya yaitu utang perusahaan bisa ditanggung oleh aktiva lancak dan standarnya bagus karena belum dari dua kali. Baik, terima kasih ya. Ya sudah silakan duduk. Oke, kira-kira begitu ya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian nanti ada tugas ya. Jadi untuk tugasnya di sini sudah saya tulis ya. Jadi ini nanti silakan dikerjakan ya untuk PR untuk slide ke-22. Kemudian slide ke-23. Jadi ini sudah ada neracanya begitu, kalian menghitung ya sesuai dengan rasio-rasio yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian ini adalah
Yang ketiga, ini sama ya, dan neraca, kemudian kalian menghitung, kemudian menginterpretasikan. Jadi jangan berhenti sampai menghitung, tapi harus bisa memaknai ya. Nah itu. Terus yang terakhir nanti ada tugas proyeknya ya. Jadi nanti silakan kalian membentuk kelompok begitu. Kelompoknya nanti terdiri dari berapa? 4. Ya baik, 4 anak begitu ya. Jadi di sini sudah ditulis ya. Yang pertama apa? Kalian memilih satu perusahaan. Nanti kalian mencari apa? Laporan keuangannya. Laporan keuangan. Kemudian misalnya perusahaan BCA gitu ya. Jangan hanya 1 tahun ya, tetapi bisa 5 tahun. Kemudian nanti dibandingkan trennya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu selain itu nanti semuanya perbankan ya. Jadi misalkan di kelas ini nanti ada 10 kelompok, misalnya ini Bank BCA, ini Bank BRI, ini Bank Mandiri. Nanti rata-ratanya kalian hitung. Jadi untuk likuiditas rata-rata seluruh perbankan berapa? Nanti kalian bandingkan juga dengan rata-rata. Jadi selain kalian membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kalian membandingkan dengan rata-rata industri. Paham ya? Itu. Kemudian jangan lupa dianalisis dan diinterpretasi, kemudian diberikan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi rekomendasi di sini maksudnya kira-kira kalau kalian sebagai calon investor atau mungkin kalian sebagai kreditor atau sebagai manajemen, kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap kondisi perusahaan yang seperti itu. Gitu ya, paham ya? Ya, oke, baik. Kalau sudah paham, terima kasih ya untuk hari ini. Perkuliahan kita sudah selesai. Kemudian untuk mengakhiri, silakan teman-teman berdoa akhir perkuliahan ya. Jadi silakan. Oke, Mbak Faiza, ini tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk tugasnya ini, bagaimana hasilmu untuk analisis keuangan perusahaan? Untuk likuiditasnya bagaimana? Ya, Bu, baik. Untuk likuiditasnya sudah bagus, Bu. Di rasio 1,8. Artinya Ya. perusahaan ini mampu membayar hutang-hutang yang akan segera jatuh tempo, di mana satu utang dijamin oleh 1,8. Oke, berarti baik ya Iya, Bu, likuiditasnya. Kemudian kalau untuk rasio utangnya bagaimana? Untuk rasio utang diukur dengan debt ratio, yaitu debt ratio ini cukup tinggi sehingga perusahaan ini memiliki hutang jangka panjang yang cukup tinggi dan itu beresiko bagi perusahaan jika gagal bayar, Bu. Oke, tinggi ya. Iya. Oke. Demikian video pembelajaran mata kuliah keuangan bisnis. Video pembelajaran ini dibuat sebagai dokumen pendukung penilaian persepsional dosen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKTPT dalam aspek kinerja pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas penyelenggaraan program sertifikasi dosen yang menjadi bagian penting dalam peningkatan profesionalisme dosen di Indonesia. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, seluruh dosen dan tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, serta mahasiswa program studi administrasi bisnis yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama selama proses pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.